Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, senang sekali saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan Ramadan. Dan semoga di bulan Ramadan yang istimewa ini Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini insya Allah kita akan membahas tema terkait ikhlas menentukan amal bisa diterima. Tentunya bersama Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ustadz Hilman, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Insya Allah ya puasa kita lancar hari ini. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan tentunya bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Langsung saja Ustadz Hilman, kita bahas tema hari ini. Mengapa ikhlas itu susah ya? Karena memang selalu banyak godaannya. Apalagi nanti nih sekarang di bulan Ramadan ini ya. Iya. Kalau kita bicara tentang faktor diterimanya sebuah amal tuh ada dua kan. Saya seringkali membahasakan dengan sederhana. 2 I. I yang pertama ikhlas. I yang kedua ittiba. Ya. I yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua ittiba, maksudnya apa? Mengikuti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebuah amal itu diterima dengan 2 faktor tadi, ikhlas dan ittiba. Nah, yang pertama itu ikhlas. Memang ikhlas itu berat, ya. Makanya aku saja, kan gitu kalau dalam bahasa. Ikhlas itu berat karena ya bagaimana kita membersihkan hati, membeningkan hati. Bahwa setiap amal kita hanya ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ikhlas kudu belajar. Dalam ikhlas harus belajar. Ada riyadhahnya. Ada prosesnya untuk kita sampai pada makom ikhlas itu. Karena yang namanya keikhlasan itu kan godaannya luar biasa. Betul. Amal itu kan ketika bicara keikhlasan digoda di 3 waktu. Yang pertama bisa jadi orang itu tidak ikhlas sebelum beramal, tidak ikhlas ketika beramal, atau yang ketiga tidak ikhlas setelah beramal. Jadi memang yang namanya ujian-ujian saat kita melakukan satu amal tuh pasti banyak sekali dan besar sekali. Maka dibutuhkan ikhlas. Ikhlas itu artinya kan suci, bening, bersih. Maksudnya apa? Mensucikan hati, membeningkan hati, untuk menyandarkan setiap urusan kita hanya untuk Allah. Berharapnya ke Allah. Dan ibadah puasa adalah salah satu ibadah yang mengajarkan keikhlasan. Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang tak kasat mata. Kalau sholat, orang bisa tahu kita sholat atau tidak. Iya enggak? Iya. Kalau zakat, orang bisa tahu kita bayar zakat atau tidak. Kalau haji, orang bisa tahu kita berhaji atau tidak. Iya. Tapi kalau puasa, orang gak bisa tahu kita puasa atau tidak. Betul. Betul gak? Karena kan gak bisa dipantau. Gak bisa dilihat. Pada saat puasa. Oleh pandangan kasat mata gak bisa dilihat. Betul. Maka sebenarnya ibadah puasa ini adalah salah satu ibadah yang mengantarkan keikhlasan. Karena hanya Allah dan orang itu yang tahu dia puasa atau tidak. Maka wajar jika ibadah puasa ini adalah satu ibadah yang pahalanya langsung Allah berikan dalam tanda kutip, terserah Allah mau berapa ngasihnya. Karena melihat keikhlasan daripada orang yang berpuasa itu. Maka dalam satu hadis dikatakan, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah bahwa dia puasa ini karena yakin ini perintah Allah. Maka kan panggilan perintah puasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman. Hanya orang yang punya iman di hatinya yang akan merasa terpanggil untuk menunaikan ibadah puasa. Maka pemirsa CNN yang dicintai Allah, jika hari ini kita mau berpuasa, ingin berpuasa, berarti masih ada rasa iman di hati ini. Karena kita merasa terpanggil oleh Allah dengan panggilan itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba alaikumusiyam.
Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan berpengharapan kepada Allah, ikhlas. Ghufirallahu ma taqaddama min danbi, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Amin. Masya Amin. Allah. Masya Allah. Pentingnya sebuah keikhlasan. Nah, Apalagi memulai hari kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Aduh, insya Allah ya, kita akan ikhlas sampai nanti berbuka puasa. Amin. Nah, pertanyaannya tadi sempat bilang kalau ikhlas itu ada 3 fase godaannya. Iya. Nah, nanti kalau tiba-tiba pada saat di tengah-tengah keikhlasan itu kemudian kita tergoda, jadi gimana dong? Amal ibadahnya langsung hilang semua Iya. nih, gimana? Makanya nanti ada penguat untuk memastikan keikhlasan kita. Contoh tadi, ada ikhlas sebelum beramal. Berarti harus apa? Harus niat. Iya kan? Iya. Ya, nawaitu sauma ghadin an adai fardis sahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu kan azam, ikrar kalau kita niat puasa karena Allah. Ya. Kan ada juga orang yang niat puasa bukan karena Allah. Misalnya niat karena takut sama orang tua. Yeah. Ada. Kalau mungkin usianya belum balik ya sah-sah saja ya. Atau misalnya kan ada orang yang puasa Biar langsing. biar dapat ya. Itu kan sebenarnya bonus ya. Tapi yang pertama niatnya harus karena Allah. Nah, ini niat sebelum beramal. Yang kedua, ada ikhlas ketika beramal. Contoh. Ada orang yang mungkin mohon maaf ya, ketika beramal sesuatu itu tergantung orang yang lihat. Kalau yang lihatnya banyak, semangat. Kalau yang lihatnya nggak semangat. Kalau dipuji, semangat. Kalau dicaci maki, nggak semangat. Makanya kalau mau lihat keikhlasan orang, gampang. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Beramal aja. Dilihat nggak dilihat, dipuji nggak dipuji, pokoknya dia beramal karena Allah. Makanya godaan itu kan luar biasa. Ya jangankan orang yang menyanjung ya, yang menghina aja ada. Iya. Misalnya kita berbuat baik, kan gak sedikit orang yang muji kita. Masya Allah, soleh banget ya. Itu pujian, kalau gak kuat-kuat mental kita, bisa goyah hati ini. Nah itu gimana nih, misalnya pada saat awal kita memang beribadah itu sejujurnya niatnya memang ikhlas gitu ya, tapi di tengah-tengah dipuji-puji, nah terus kan tergoda gitu. Nah makanya kembalikan semua ke Allah. Misalnya kalau ada yang muji kita, Masya Allah, Tabarakallah, atau enggak Alhamdulillahirabbil alamin. Kan kadang kita suka lupa ya. Iya. Pujian itu ditujukan bukan ke kita, tapi ke Allah. Jadi kalau ada yang memukau di diri kita, jangan jadi suka ke kita, tapi jadi harus dekat ke Allah. Contoh misalnya, dengan izin Allah ya, pemirsa menyaksikan Ahilman ceramah. Jangan jadi suka ke ustadznya. Ini mah wasilah aja. Tapi dengerin kita ceramah itu harus jadi makin dekat ke Allah. Jadi makin cinta ke Allah, makin yakin ke Allah. Hilman ini hanya jadi wasilah yang sama Allah lagi ditutupin aib-aibnya saja. Sehingga yang kelihatan tuh yang baik-baiknya saja kan. Allah nutupin aib-aibnya. Maka apapun itu, jika kita dipuji sama orang, jangan jadi bangga ke kita. Harusnya hantarkan orang yang muji kita itu jadi makin cinta sama Allah. Jadi kita jawab aja, Alhamdulillah, semua karena Allah, pujiannya untuk Allah, doain saya ya. Gitu. Nah, nanti ada yang ketiga, ikhlas setelah beramal. Gimana maksudnya? Kadang-kadang keikhlasan kita jadi hilang setelah beramal, karena kita merasa diri lebih baik dibanding orang lain setelah beramal. Nah, itu dia tuh. Merasa lebih soleh, merasa lebih kita tuh sama lu sama gue udah beda circle lagi gitu kan. Nah, itu kan beda kasta, ada penyakit tuh. Jadi ikhlas sebelum beramal, niatnya lurus karena Allah. Ikhlas ketika beramal, tidak peduli dengan pujian atau cacian. Dan ikhlas setelah beramal, tidak jadi sombong setelah beramal. Dan itu harus belajar. Kan kadang ada penyakit ya, merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa lebih soleh. Jangan merasa soleh, karena merasa soleh itu salah.
Tapi belajarlah merasa salah. Karena merasa salah itu soleh. Dibalik ya, Ayah. Dibalik. Jangan merasa Soleh karena itu salah. Iya. Tapi belajar merasa salah karena itu soleh. Nah itu dia, kalau kemudian misalnya kita balik, Oke. kan tadi niatnya ikhlas, Ikhlas. awalnya ikhlas, tengah-tengah ikhlas, terus belakang juga harus ikhlas. Misalnya di awalnya karena takut sama orang tua, Oke. tapi di tengah-tengah kemudian kita akhirnya, oh iya benar, Sadar. Iya. itu benar juga atau bagaimana tuh? Iya. Memang proses ya. Ya tidak semua orang kadar ikhlasnya sama. Maka nanti ikhlas itu ada 3 tingkatan. Ini dalam konteks yang lain ya. Yang pertama, ikhlas memurnikan semua amal hanya karena Allah. Pokoknya karena Allah aja. Allah merintahin saya ini, ya saya taat kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Ada yang kedua, orang dikatakan ikhlas juga ketika dia beramal karena mengejar apa yang Allah siapkan. Contoh, dia puasa karena ingin diampuni oleh Allah. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena Allah yang menjanjikan itu ada. Dia puasa karena ingin dapat surga. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena memang ada pintu surga yang Allah siapkan untuk orang yang berpuasa. Namanya surga Ar-Rayyan. Nah kita berpuasa karena ada istilahnya pahala yang disiapkan. Boleh. Itu level kedua. Ada level ketiga. Kita berpuasa, kita beramal karena kita takut dengan siksanya Allah. Yang tidak boleh adalah karena manusia. Nah, tapi mungkin ini konteksnya orang tua kan ke anak. Ya. Mungkin lagi belajar puasa gitu ya. Lagi senang puasa. Bentuknya sebagai awalan tidak jadi persoalan. Tapi lama-lama kita harus kasih tahu ke anak kita. Misalnya, adek kamu sekarang puasa memang buat ngejar hadiah ya. Pengen dapat reward ya. Nah iya gitu kan. itu iya. Untuk latihan tidak jadi masalah. Karena bagi anak kita. Tapi nanti pelan-pelan sejalan waktu berada, kita ajarkan anak kita bahwa puasa ini karena Allah. Harus karena Allah. Karena apa yang Allah siapkan jauh lebih besar dibanding apa yang mama siapkan. Gitu. Itu akan jadi belajar. Makanya ikhlas tuh harus belajar. Berproses, berprogres. Jangan banyak protes, nanti stres gitu. Jangan sampai kita jadi orang stres ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya, Baik, Ayah. Tapi baik. kita harus break dulu. Jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ikhlas, menentukan apakah amal bisa diterima atau tidak. Nah, Ustadz, kita juga sudah memiliki pertanyaan dari netizen. Iya. Kita akan langsung saksikan tayangan pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya izin bertanya. Kalau kita baca surat Al-Ikhlas, dalam surat itu kan nggak menyebutkan satu kata ikhlas pun di ayatnya. Nah, kira-kira apa makna dari surat Al-Ikhlas itu sendiri, Pak Ustadz, dan apa hubungannya sama kata ikhlas itu sendiri? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia. Al-Ikhlas, tapi di dalam suratnya sama sekali tidak disebutkan ikhlas. Betul. Masya Allah. Inilah yang menjadi gambaran tentang makna ikhlas yang sebenarnya. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya, tapi memancarkan makna ikhlas yang sesungguhnya. Makanya kalau ada orang yang berkata gini, aku mah ikhlas, berarti dia tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Belajarlah seperti surat Al-Ikhlas. Yang dia sangat ikhlas, walaupun tidak ada kata-kata ikhlas. Dan luar biasa, di dalamnya berisikan tentang apa? Penghambaan keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah satu-satunya zat yang harus menjadi tujuan kita dalam beramal. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat kami bersandar. Allah tempat kami meminta. Allah tempat kami berharap. Allah lah segala tempat yang menjadi kebaikan untuk setiap amal kita. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah apapun yang ada dalam kehidupan ini. Ini menggambarkan kepada kita bahwa jadikan setiap amal kita hanya disandarkan untuk Allah. Berharap ke Allah, ya, meminta ke Allah dari setiap amal yang kita lakukan. Itulah makna ikhlas yang sesungguhnya. Ikhlas tidak berbunyi. Ikhlas tidak bersuara. Tapi ikhlas itu berasa di hati kita saat kita menjalani keikhlasan itu. Makanya orang kalau tidak ikhlas menjalani sesuatu itu pasti ada pengaruhnya. Biasanya ketika tidak mendapatkan pujian akan berkurang amal yang dilakukannya. Tapi ketika mendapatkan pujian dia akan makin semangat dengan pujian itu. Maka di sini juga catatan bagi kita, jangan menyandarkan setiap apapun kepada selain Allah. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu bersandar kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Ya enggak? Betul, betul. Makin berharap kepada manusia, makin kecewa, makin sakit hati. Bukan salahnya kamu berharap ke manusia, tapi kamu lupa ada zat yang seharusnya menjadi harapan terbaik untuk hidupmu. Satu-satunya harapan yang tidak akan mengecewakanmu, yang tidak akan menyakitimu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam beramal, hadirkan keikhlasan. Ikhlas karena Allah. Belajarlah ikhlas seperti surat Al-Ikhlas. Namanya Al-Ikhlas, tapi tak ada kalimat ikhlas. Ini menggambarkan bahwa ikhlas ada di hati, bukan di lisan kita atau di ucapan kita. Ya itu tadi ya, kalau bicara aku mau ikhlas. Waduh, boleh jadi nggak ikhlas. Boleh jadi nggak ikhlas itu ya, ya. Iya. Nah, kan tadi bilang ya, untuk menjadi ikhlas itu kan banyak sekali godaannya. Betul. Gitu ya, ya. Nah itu jadinya bagaimana ya caranya ya? Kita mau ikhlas tapi wah udah lihat nih banyak godaannya, gimana tuh untuk menguatkannya? Untuk menguatkannya adalah belajar melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Jadi gini, kalau kita dikasih kesempatan beramal, hakikatnya itu semua karena rahmat sayangnya Allah kepada kita. Mbak Eva, saya sekarang bisa berpuasa bukan semata-mata kemampuan saya, tapi Allah yang menggerakkan hati saya, tubuh saya untuk bisa berpuasa. Maka dia tidak jumawa dengan apa yang dia lakukan. Justru dia menjandarkan setiap amalnya itu kepada Allah. Kita bisa beramal aja karena Allah. Maka harusnya ketika dia menjalani satu amal, misalnya dia dapat pujian, dia dapat cacian, itu bukan jadi indikator bagi dirinya. Karena apa yang dia lakukan itu semata-mata karena Allah, dari Allah, untuk Allah, di jalan Allah. Itu poinnya. Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Coba. Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Kalau itu udah mantep di hati ini, maka dalam beramal pun kita akan lebih ringan. Termasuk juga nanti hati-hati. Jangan bersandar ke amal. Kan ada juga orang yang bersandar ke amal ya. Aku udah ikhtiar begini, aku udah beramal gini, tapi kok gini-gini aja. Shh. Jangan bersandar ke amal. Dan kita tuh beramal karena perintah Allah ke kita. Makanya kita beramal gitu. Bukan karena ingin iming-iming A, B, C. Bukan. Itu kan bumbu aja. Bonus dari Allah. Kita udah taat sama perintah Allah aja. Itu tuh udah sesuatu yang sangat mahal yang Allah berikan kepada kita. Maka rasa sayangnya Allah yang dititip kepada kita untuk menjadikan kita beramal, itu penting untuk kita pahami. Maka yakinkan saat kita beramal, itu semua karena siapa? Allah. Nah yang kedua, agar ikhlas ini terjaga, maka belajar untuk menyembunyikan amal. Jadi istilahnya merahasiakan amal. Walaupun memang ada amal yang perlu kita share ya sebagai motivasi, betul. Silahkan. Tapi coba belajar merahasiakan amal. Ada amal-amal istimewa yang cukup kita dengan Allah yang tahu gitu. Kebiasaan kita untuk menceritakan amal yang sudah kita lakukan itu biasanya merusak keikhlasan. Makanya
belajar menyembunyikan amal. Terus yang ketiga, belajar berharap dan berserah kepada Allah sepenuhnya dengan amal yang kita lakukan. Gimana cara belajarnya? Cara belajarnya adalah cobalah beramal di waktu-waktu yang boleh jadi waktu itu tidak banyak orang yang tahu gitu. Salah satunya apa? Sholat tahajud. Sholat qiyamul lail itu, sholat tahajud itu adalah sholat yang akan mengantarkan kemuliaan terhadap diri seseorang. Karena di malam itu adalah malam yang paling dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia bermunajat kepada Allah. Ini latihan-latihan, ya. Bahkan kalau dalam bahasa lain itu, kalau kita bersedekah dengan tangan kanan, gimana caranya tangan kiri nggak tahu. Kalau sekarang kan mohon maaf ya, jangankan tangan kiri, tetangga kiri kanan aja tahu. ini bahasa hadis luar biasa loh. Yeah. Maksudnya berinfaklah kamu dengan tangan kananmu seakan-akan tangan kirimu tidak tahu kalau kamu berinfak. Ini di antara pelajaran agar kita merahasiakan amal-amal baik yang pernah kita lakukan. Insya Allah jika itu yang terus kita latih, maka kita akan coba belajar untuk memahami keikhlasan itu. Makanya kalau bicara ikhlas, kata guru saya ada 4 tingkatannya juga nih. 1, ada orang yang tahu ikhlas. Ada orang yang bisa ikhlas. Ada orang yang biasa ikhlas. Ada orang yang paham dengan ikhlas. Tahu, bisa, biasa, paham. Tahu ikhlas, teori. Ya. Bisa ikhlas, kadang-kadang waktunya tertentu. Biasa ikhlas, karena sudah terbiasa dia menjalankan keikhlasan. Tapi kalau orang yang paham ikhlas, kadang dia tidak pernah bicara ikhlas lagi. Karena ikhlasnya bukan lagi di ucapannya, tapi ada di hatinya. Sama kayak orang berenang kan. Ada yang tahu teori berenang. Ada yang bisa berenang. Ada yang biasa berenang. Ada yang paham berenang. Udah gak berenang lagi, karena dia sudah paham berenang itu seperti apa. Nah itu tadi yang sebetulnya mau saya tanyakan. Sudah sampai di mana sih level ikhlas saya gitu. Kalau sudah tidak mengukur-ukur ikhlas lagi, nah itu namanya baru paham gitu ya. Iya. Jadi dia sudah menyadarkan semuanya ke Allah aja. Dia udah gak mikir surga neraka, udah tidak berpikir pahala apa yang dia dapatkan. Pokoknya selama ada perintah Allah yang sampai kepada dia, taat, lakukan. Karena Allah menginginkan ini. Kalau ada larangan, dia tinggalkan. Kenapa? Allah menginginkan ini. Jadi hidupnya tuh udah untuk Allah aja. Dan ini memang kudu belajar, riyadhah. Untuk bisa merasakan keikhlasan itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara belajarnya? Bagaimana cara memupuk keikhlasan itu? Tapi dijawab setelah kita break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Ikhlas, menentukan amal bisa diterima. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Ya. Menyambung tadi, jadi bagaimana caranya kita belajar ikhlas supaya sampai di tahap keempat tadi, paham ikhlas? Iya, ikhlas itu bisa dirasakan atau tidak? Menurut saya bisa. Itu dia? Bisa dirasakan. Bisa atau tidak bisa sebetulnya? Dirasakan. Kalau kita mau melihat apakah kita ikhlas atau tidak, lihat 4 keadaan. 1, kalau kita masih ingin disebut sama orang lain, sama manusia, kalau kita ingin dipuji, kalau kita masih ingin dihargai, dan kalau kita masih ingin dibalas budi dengan amal kebaikan kita, berarti masih belum ikhlas. Masih ingin disebut, masih ingin dipuji, masih ingin dihargai, masih ingin dibalas budi dari amal kebaikan kita, berarti masih ada level ikhlas yang belum sempurna. Kita berbuat baik, ini gara-gara saya. Nah, pengen ada orang yang bilang gitu tuh. Ini kalau nggak ada saya nih, nggak akan terjadi ya. Aduh. Kalau masih ada di hati begitu, jadi berarti malu nih. kalau di hati ini masih ada keinginan untuk seperti itu, berarti belum ikhlas.
Atau yang kedua, ingin dipuji. Kok nggak ada yang muji saya sih? Padahal saya yang berkorban banyak buat ini gitu. Nah, kalau masih ada itu berarti belum ikhlas. Atau ingin dihargai, ingin dielu-elukan, ingin dianggap luar biasa, sama ingin dibalas kebaikan dia gitu. Maka kan ikhlas itu nanti awal lawan katanya kan riya ya. Iya. Ingin dilihat sama orang lain. Nah, ikhlas, bening, suci, bersih, semuanya dia lakukan hanya karena Allah. Ini beda-beda tipis nih, ya. Bergelincir dikit, maka bisa jadi mengantarkan kita kepada sesuatu yang riya. Maka belajarlah untuk tidak terlalu peduli dengan penilaian orang lain. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada aja orang yang tidak suka dengan kita. So, sibuklah dengan penilaian Allah. Apapun yang kita kerjakan, selama Allah suka, insya Allah kita mendapatkan kebaikan. Maka mulai hari ini, bicaralah apa yang Allah sukai. Berbuatlah apa yang Allah sukai. Jika engkau sudah mengerjakan apa yang Allah cintai, maka Allah akan mencintai apa yang kamu lakukan. Karena kalau kita mengejar manusia, gak akan ada habisnya. Ini ibadah puasa Ramadan kita adalah latihan ikhlas sebenarnya. Dari ibadah yang tak kasat mata. Orang tidak bisa melihat kita puasa atau tidak. Tapi justru dengan nilai keikhlasan di hati ini, kita bisa belajar dari ibadah puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan 1 bulan ini adalah kawah candra di muka. Untuk kita belajar jadi orang yang makin ikhlas. Yang makin menyerahkan semuanya hanya sama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka pastikan niat kita dalam beramal hanya karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Maka selagi ini hari-hari pertama kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka hadirkan keikhlasan yang begitu dalam di hati agar ibadah kita sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, ini Masya tidak Allah. terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan. Semoga apa yang kita bahas hari ini tentunya dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Eva Yunizar dan Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.